Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada senyum-senyum ini. Sehat semua. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, wis ra takon semangat. Berarti semangat tenang. Berarti wis do makan siang kan iki? Nggih, Pak. Bagus. Siapa yang nggak masuk ya? Oh, saya absen dulu berarti. Tanggal berapa? Ahmad Renanda, Afi Rahmawati. Izin sama Bu Etika, Pak. Kenapa sih? Izin Bu Etika. Nggak tahu. Ada perlu. Ada perlu. Oke. Abis Amalia, Amelia Nur Anissa. Baru sehari ini. Sakit apa? Angger Bagas Satrio, Anggita, Akila. Dispen apa? Arema. Arema ini. Asifa. Atanasis. Hadir, Pak. Oke. Atta Salsabila. Hadir, Pak. Bilma. Citra Anggraini. Clariza. Ngedi. Frida. Wah, ini wis kemarin ini harusnya ditanyain. 2 hari itu harusnya ditanyain. Apa? Aduh. Nek sakit ibu ki arek niliki piye ya? Sesuk urung mlebu tilikine. Hanifah, Intan, Hadir. Irhas, Hadir. Keisha, Kurnia, Mario, Rofi, Hadir. Muhammad Sultan, Hadir. Musawamatan, Hadir. Indah, Robi, Nadia Purrataini, Ramadira Azahra. Hadir, Pak. Ya, bahwa kamu sing sakit 2 hari sekali lagi dapat piring. Rara, Leisha, Revan, Rizky, Yusuf, Rian, Talita, Zalfa, Zida, sekali, 2 hari. Sekali 2 hari. 2 hari sakit apa? Hah? Wah, ini setok ini. Kayak kecelakaan ya. Mana toh? Muntilan yang enggak jauh.
Sarehan. Mana? Oh itu gini. Saya isi dulu jurnalnya. Baik, materi sekarang ini adalah materi tentang bunga. Nek, kalian kira-kira ngerti nih bunga itu apa? Tuh, nah yang Putri ngertinya ya bunga kembang. Tadi yang bilang apa? Uang. Ini Kok bukan uang? terakhir Pak. Ya, Makanya Pak, kenaikan nilai tukar. kenaikan nilai tukar. Tadi ini nabung di bank. Terus, nggak apa-apa, ayo lagi. Iya, bunga bank. Berarti tadi kan dijelasin sama temenmu. Mungkin seperti investasi juga. Investasi juga. Ayo. Kalau hutang Pak, itu kan ada bunganya. Ya, ya apa kui? Bunga kan. Iya, Cicilan gitu loh, Pak. dijelas kene apa? Perkembangan. Perkembangan uang. Perkembangan uang. Iya. Iya, bunga berkembang ya. Iya, perkembangan uang. Eh. Ya kan? Nah, riba ya. Ya nanti kan kita bahas satu-satu. Selain tumbuhan tadi sebenarnya benar. Maksud juga tadi kembang atau kembang berkembang itu memang kenapa kok dinamakan bunga itu karena berkembang. Karena menjadi lebih banyak. Soal tadi ada yang menanyakan riba, nanti kita ulas belakangan soal hukumnya. Tapi kita telah dulu tentang bunga. Kita cari aja nih videonya. Yang mana ini? Coba yang ini aja ya. Mungkin ada aplikasinya. Psychology is one of those fields where it can allow people of even different professions come and study this course. It can impact the culture of an organization to achieve better productivity. Hai semuanya, perkenalkan namaku Lala. Aku baru saja mendapat juara di ajang lomba desain logo sebuah produk makanan. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung loh, piala dan uang tunai sejumlah 10 juta rupiah. Wow, sekali kan mengenal hadiahnya. Uangnya mau Lala tabung di bank supaya mendapat keuntungan yang banyak sekali. Ini dulu, yang Lala tahu, di bank ada sistem bunga annual dan bunga majemuk. Kalau uang hadiah tadi Lala simpan di bank selama 5 tahun dengan suku bunga 7,5%, lebih
uangnya ke bank, uang tersebut kemudian menjadi modal bagi bank. Dalam jangka waktu tertentu, modal tersebut dikembalikan beserta biaya lainnya. Nah, biaya lainnya inilah yang disebut dengan bunga. Ada dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal. Barusan sudah diterangkan itu bunga. Apa itu bunga? Lain. Ketika orang memasukkan uangnya ke bank, uang tersebut kemudian menjadi modal bagi bank. Dalam jangka waktu tertentu, modal tersebut dikembalikan beserta biaya lainnya. Nah, biaya lainnya inilah yang disebut dengan bunga. Ada dua jenis bunga, yaitu bunga tunggal. Ya, satu-satu. Oh, jadi gini Pak, jadi kan kita menabung. Nah, kita Nabung. menabung di bank. Terus? Diposisikan kalau bank itu berutang sama terus pas dikembalikan sama bank itu kita mendapat keuntungan gara-gara uangnya dipinjam bank itu. Gara-gara uangnya dipinjam bank, sewaktu keuntungan kita dapat untung gitu. Oke, yuk. Jawabannya sama. Yuk pakai kalimat yang lain saja. Ada yang lain? Ada yang lain? Masih belum pas? Kalau dilihat tadi itu suatu si kartun ini apa ini namanya? Nah, Menabung itu apa? Menyimpan. Menyimpan. Yang tadi dipanggil Bu Etika, ya sudah. Sini aja depan. Baik, kita teruskan. Bunga itu kalau ini uang itu disimpan di bank. Nah, bank itu tuh kenapa disebut bank? Pekerjaan bank, fungsi bank itu apa toh? Simpan pinjam uang. Simpan pinjam. Pernah dengar nggak kalau nek saya juga, saya sekarang itu bayar listrik, bayar apa namanya internet lewat aplikasi, itu lewat bank nggak? Iya. Berarti tidak hanya simpan pinjam. Yuk apa? Pengelolaan uang, transaksi, distribusi. Kayak nang ATM ya. Nah, distribusi itu artinya mendistribusikan gitu. Apalagi artinya bank itu adalah sebuah sistem yang mempekerjakan uang. Jadi sewaktu kita nabung, kita memasukkan uang di bank, maka bank itu secara tidak langsung, secara kalian tahu nggak tahu, ngecok orang ngerti, itu dia tanda tangan ke diwacok. Itu uang kalian itu dipekerjakan. Uang itu dikelola. Piye carane ben tambah gede. Nah, dalam jangka waktu tertentu keuangan itu bertambah besar, maka seumpama tadi 1.000 menjadi 1.500, maka sebagian keuntungan dari 500 itu akan juga kembali ke penabung. Yang 400 bukan keuntungan, mereka harus membiayai gedungnya di apa jenengane? Gedungnya dirawat. Pekerjaannya dibayar, lu macam-macam. Pekerjaannya itu bukan pekerja yang hanya di kasir, termasuk bapak satpam, bapak mereka yang
masukkan uang ke ATM, sing ke rumah-rumah itu, sing jalui kredit gitu macet itu juga semua pekerja. Jadi intinya adalah bunga adalah meminjamkan uang yang dikelola oleh sebuah pihak, kalau ini bank perusahaan, sehingga uang tersebut bekerja mengembang, bunga itu membesar, maka keuntungan pembesaran itu sebagian dikembalikan pada pemodal. Kalau pas minjem ya pemodal. Tetapi bunga itu kan tidak selalu kita nabung. Tadi ada yang jawab apa? Utang pun ternyata juga kena bunga. Konsepnya sama enggak? Ya, Sama, tapi kebalikan, sing duwe duit bank kita yang disuruh mempekerjakan uang, yang disuruh memperbanyak uang. Yuk nek wis oke, sebagian dikembalikan ke bank itu harus ada bunganya, harus ada keuntungan, sebagian keuntungan harus dikembalikan. Soal Pak, bagaimana kalau tidak untung atau pas rugi, apakah harus mengembalikan ke banknya juga rugi melu rugi? Pas kamu rugi gimana? Banknya iya ngangsur tetap, karena apa? Karena pasti ada perjanjian awalnya. Sebenarnya bisa aja, nek aku rugi kok tak balikin rugi loh, ngono bisa wae, tapi hampir tidak ada perjanjian seperti itu. Perjanjiannya pokoknya nek aku nilai duit engko balik biasane tambah biasane. Ora tambah wae wis apian kok. Pomene kok rugi. Ora tambah lak wis apian. Itu biasanya orang. Oh, kok biasanya orang. Berarti prinsip bunga tidak harus di bank. Prinsip bunga tidak harus di bank. Adakah yang bisa menjawab selain di bank prinsip bunga itu ada di mana? Pasar. Contohnya? Kan pedagang itu mulai kayak mulai salah gitu tuh Pak. Jualnya 5.000 terus jualnya 6.000 ya Kak. Itu ya prinsip perdagangan. Itu pemutaran uangnya. Ya enggak apa-apa. Ayo ada lagi yang lain. Dealer motor, ada yang jawab dealer motor. Dealer motor gimana ya uangnya? kalau kredit itu kan, misal kredit cicilannya itu kan tetap ada bunganya. Semisal kredit tetap ada bunganya. Oh kalian kemarin belum ya? Belum tak terangin kredit kok ya? Ya. Mungkin besok pertemuan besok akan saya kasih tahu, atau kalian bisa untuk realnya. Nanti kalian pasti akan takut karena kredit itu seperti hantu menyiri yang menakutkan sekali. Tapi itu pertemuan besok. Ya intinya adalah kredit itu sewaktu kita mau membayar cash dengan kredit, maka kita pembayarannya akan lebih besar atau lebih dikit? Lebih besar jika sampai lunas. Nek sebulan ya sithik, nek tekan lunas, wow nanti kamu akan lihat
hasilnya, keuangannya. Lagi-lagi coba kalian kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kan kalau bunga itu didefinisikan kalau kita menyimpan angka depan, mungkin itu juga bisa kalau kita kayak beternak itu kayak ayam betina yang jangan kan bertelur itu kayak didefinisikan bunga yang kita dapatkan kayak keuntungan yang kita dapatkan. Benar nggak Pak? Bisa jadi, tetapi itu lebih ke pengelolaannya. Jadi berapa whiteboardnya? Tadi ada whiteboardnya. Wordpad ya? Pakai apa? Whiteboardnya. Jelas itu adalah tadi sudah sepakat kita itu nek nabung kita bose, kita dapat uang bunganya. Tapi nek suatu kita minjam maka bose bank ya kan? Jadi bisa terbalik. Berarti intinya adalah sewaktu ada uang terus dipekerjakan, dikembangkan, uangku itu maka menjadi begitu toh. Nah, jika dalam kehidupan sehari-hari ada yang punya ide, konsep tersebut itu tidak hanya dalam bank loh sebenarnya. Saya mau jawab yang tadi. Untuk prinsip bunga itu mungkin saya bisa menjelaskan. Seumpama saya punya satu ayam betina. Iya, satu ayam betina. Bapak pinjam ayam saya satu. Iya. Pinjam. Tak pinjam Terus ayamnya. anaknya ayamnya bertelur. Ayamnya bertelur. Nah, itu sebagian misal sebenarnya telurnya 3 gitu. Ya. Ya. Telurnya 3. Ya. Untuk bunganya itu 1 telur. Nah, itu berarti saya dapat 1 kembalikannya ke saya itu ayam plus sama telur 1. Telur 1. Itu, Pak. Ya, seperti itu. Ya. Akan ada materi investasi. Nanti kita nyenggol sedikit nggak apa-apa. Cuman tadi kalau pinjem ayam kayak kok rada nggak pernah terjadi. Nah, yang sehari-hari yang terjadi. Pinjam uang, Pak, pinjam uang. Kamu nek dipinjemin kancane mau dibungani ngono. Ya, Besok baliknya karo tambah es teh lho, ngono lho. maksudnya kan ada yang kayak gitu, Pak. Iya. Ya, itu berarti hampir sama persis. Pak, kalau menurut saya kalau juga kehidupan jadi misal saya punya uang, terus saya punya 2 juta, itu Iya. dipinjam buat buka usaha. Dipinjem temene, tonggone utawa siapapun itu ya. Ya. Mau dipinjam buat buka usaha. Ya. Nah, nanti misalnya kan bunganya berapa persen dari hasil usahanya itu. Ya, ada bunganya. Misal 2%. Nah, nanti orang
mengembalikan 2 juta itu plus bunga yang disepakati, gitu ya. Oke, saya rangkum. Artinya jika ada uang dipinjam, tapi terlepas harus ada kesepakatan. Kenapa kok kita selama ini itu mengenalnya di bank? Karena otomatis akan ada kesepakatan. Bunganya jelas untung, rawan bank rugi kita ikut rugi. Tapi nek sama temen sendiri ya kadang bungane ora jelas, balike kapan, nek muni rugi ya pakai rugi ya aku gitu ya. Jadi maka yang membedakan adalah kesepakatannya. Kalau mungkin bank lebih dipercaya. Nah, sewaktu kita hutang aja kadang dipercaya itu sebagai apa? Mungkin yang menghutang orang tua kalian yang sudah pegawai negeri, maka mereka percaya, oh kok benda sasi mesti duit. Atau dengan diserahkannya sertifikat rumah. Dah. Ya bukan gitu. Biar apa? Sewaktu tidak bisa mengembalikan maka ada jaminan. Nah, kayak itu ya. iya. Gitu. Jadi intinya perlu kepercayaan dan ada perlu teknis sewaktu kalian nabung itu sebenarnya tanda tangan itu sebenarnya adalah syarat-syaratnya. Ini biasanya nggak pernah dibaca, tanda tangan baik. Tiba-tiba yang ditanda tangan ini bisa mengembalikan 3 kali lipat, enggak. Langsung dengar-dengar. Saya kasih contoh yang lebih logis. Itu biasanya orang-orang dulu kayak gitu. Ono sing biasanya juragan nang desa, duwe lemah. Ora? Sing ngopeni lemah lah ora sing duwe. Ya? Di omahe lemahe ditanduri entah padi, entah lombok, entah musimnya apa itu. Nanti kalau panen bagian. Soal bagiannya berapa nanti ya terserah kesepakatan. Ya gimana? Berarti itu sisanya kayak nyewa gitu ya? Intinya adalah punya, ini saya bilang uang, intinya adalah sebuah materi. Kalau kan tadi kita bicara uang, berarti yang barusan saya contohkan punya ladang tanah yang dipekerjakan menghasilkan lebih, menghasilkan keuntungan lebih. Keuntungan yang berkembang ini secara umum kita bilang bunga. Mengembang, nek wis mengembang maka sebagian ketok sithik dikembalikan. Apapun itu jika mempunyai konsep seperti itu maka itu bisa memakai konsep bunga. Kamu punya mobil tak pinjam ya sehari, ternyata dia buat nyeles, sing nyeles saya untung tak kembalikannya, tak tambahi ya. Aku ini tak gawe kerja tak tambah 100.000, 400.000. Itu juga konsep bunga. Intinya adalah jika kalian mempunyai sesuatu, uang, mobil, sawah dan lain-lain dalam keseharian, terus dipekerjakan oleh sesuatu. Kalau bank sistem, kalau sawah orang, kalau mobil juga tadi orang, yang orangnya itu bekerja, mempekerjakan uang tersebut, uangnya jadi bekerja, mengembang maka uangnya itu, dan sewaktu dikembalikan menjadi ada kelebihan dari keuntungan, itu konsep bunga. Paham? Jadi bunga nggak selalu ditanam atau di bank atau yang tadi dikatakan riba. Ya, itu secara umum. Kalau riba itu secara umum yang di bank, gitu ya.
Oke, maka kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung yang kita miliki dengan langsung bijak. angkat tangan aja. Jumpa di pembelajaran berikutnya. Buka wis rampung. Gimana ini? Mendapatkan bunga sebesar hanya berdasarkan pada jumlah modal awal selama periode waktu tertentu. Sedangkan bunga majemuk, yaitu bunga yang besarannya akan bunga majemuk bunga yang perhitungannya hanya berdasarkan pada jumlah modal awal selama periode waktu tertentu. Sedangkan bunga majemuk, yaitu bunga yang besarannya akan muncul di setiap akhir suatu periode dan mempengaruhi besar modal serta bunga pada setiap waktu. Sekarang, yuk kita hitung uang lala setelah 5 tahun. Suku bunga 7,5% berarti 7,5 dibagi 100 atau 0,075. Dengan sistem bunga tunggal, maka perhitungannya adalah tahun 2022 Lala menetapkan uangnya sebesar 10 juta rupiah. 1 tahun berjalan, dia akan mendapatkan bunga sebesar 0,075 dari 10 juta rupiah, yaitu 750.000, sehingga pada tahun 2023 tabungannya berkembang menjadi 10.750.000 rupiah. Karena pada sistem bunga tunggal suku bunganya tetap, maka pada tahun berikutnya yakni 2024 modal yang sudah berjumlah 10.750.000 rupiah akan bertambah sesuai bunganya, yakni 750.000 rupiah, sehingga menjadi 11.500.000 rupiah. Dan perhitungan tersebut berulang di tahun berikutnya. Duh, ribet ya kalau pakai cara manual. Ada gak sih cara yang lebih simpel buat menghitung bunga tunggal? Ada dong. Bunga tunggal dapat dihitung dengan rumus berikut. Mari kita hitung tabungan Lala selama 5 tahun. Lalu bagaimana dengan bunga majemuk? Pada prinsipnya sama, di mana pada tahun pertama besarnya modal awal ditambah bunga sebesar 10.750.000 rupiah. Perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk terlihat di tahun 2024, di mana besarnya bunga tidak lagi dihitung berdasarkan besaran modal awal, namun berdasarkan nominal terakhir, yakni 0,075 kali 10.750.000 rupiah, yakni 806.250 rupiah, sehingga tabungan Lala menjadi 11.556.250 rupiah. Ini berlaku juga untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ribet lagi kan hitungnya? Kita tinggal menggunakan rumus ini. Ayo kita hitung tabungan Lala setelah 5 tahun. Dari 2 perhitungan tadi, mari kita bandingkan. Tabungan dengan modal awal 10 juta rupiah setelah disimpan selama jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga 7,5% ternyata menjadi 13.750.000 rupiah dengan sistem bunga tunggal dan menjadi 14.356.000 rupiah dengan sistem bunga majemuk. Dari sini terlihat bukan mana yang lebih menentukan bagi Lala? Bunga majemuk. Dari sini terlihat 11.350. Oke. Bunga tunggal dan bunga majemuk. Sing gatekke mau wis ngerti bedane? Bedanya apa? Kalau bunga tunggal itu cuma bertambah sesuai modal awal saja. Kalau bunga majemuk itu tergantung rekening limpahnya. Iya. Oke. Nanti akan saya kasih penguatan di akhir pembelajaran.
Sekarang gini aja, karena kalian itu jurusan broadcasting, maka saya minta materi tersebut kalian bisa tampilkan dalam bentuk aplikasi lain, sembari belajar untuk membuat aplikasi tersebut. Nek biasane PPT wis rada kuno, itu harusnya ada yang lebih baru kalian. Apa? Canva. Satu-satu dulu, nanti di pembelajaran berikutnya bisa pakai yang lain. Nah, sekarang saya kasih waktu untuk mencari materinya. Bunga secara keseluruhan, terus definisinya bunga tunggal, bunga majemuk beserta contohnya. Nanti kalian bikin di Canva sebagai agar bisa dipresentasikan. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Nah, saya bebaskan kalian mau pakai HP, mau ke perpus atau mau memakai layar yang ada di depan, silahkan. Tetapi biar semuanya agak lebih kecil-kecil, maka dibikin kelompok. Kelompoknya ada tadi ditambah 1, ya kelompoknya 5 ya. 5, ada yang 6 anak boleh. Tolong yang tadi menjawab terutama bikin kelompok sendiri-sendiri, 5 anak atau 6 anak. Ayo segera bergerombol dan mencari materinya sendiri-sendiri. Nih, ada yang di bawah. 1, 2, 3. Bagaimana? Ini masih 2. Ini mau pakai yang mana? Ini masih 2, ayo tambah. Ya bergabung sama ini. Gimana? Ya, masnya gimana? Kerja 1? Oh udah. Loh ini malah ada 2 loh tadi. Ya bisa ya? Bisa ya? Simpelkan aja tadi, bunga secara umum, bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalian mau memakai mau mencari di mana terserah materinya. Oke, pre-memory. Silakan. Jika ada yang kesulitan boleh konsultasi ke saya. Apa begitu? Ya? Boleh? Waktunya ya 10 menit. Nanti seumpama lebih dari itu, kalian yang penting dapat materinya aja. Yuk, melengkapi Canva-nya ke sini. Boleh nyari sinyal. Yang sinyalnya nggak ada. Ingat waktu loh nanti.
Oke, gimana kerjanya? Masih kurang? Kurang. Oh ya. Siapa yang sudah jadi? Progresnya? Kalau pengen jadi tanpa foto ya foto, tapi kan foto langsung bisa. Yuk, yang sederhana aja. Iya. Gimana? Yuk. Untuk mempermudah mempresentasikannya, berarti ada salah satu anak sing buka WA-nya di sini. WA busines ya ono to. Ya kan sing kosongan gitu. Buat di apa namanya diarsipkan dulu. Paling ya cuman punyanya 2 atau 3 atau diarsipkan aja. Ya, untuk mempersingkat
Coba yang mau dibuka di sini. Siapa ya? Ya. Dibuka dulu aja, nanti saya. Silakan. Kamu tahu WA-nya ini lah, dikirimkan aja, nanti dibuka. Silakan. Loh, ada saya. Baik, ada kelompok belakang tadi kirim, yuk bisa dipresentasikan. Oke, sudah ada yang masuk satu. Yang masih menyelesaikan diselesaikan aja. Yang tidak ikut menyelesaikan memperhatikan untuk nanti ditanggapi. Ya. Yuk, kelompoknya yang sudah mengirim paling 1-2 menit. Ya, sembari melatih apa? Kepedean ki ya perlu. Public speaking juga. Cengeng gitu. Nah, ya. Loh sini enggak apa-apa sini. Ya. Ringkas sekali, tidak perlu foto satu-satu, tapi langsung selesai. Yuk, jadi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas rangkuman tentang bunga. Perkenalan, nama saya Rofi, absen 22. Saya Excel, absen 10. Saya Irhas Maulana, absen 18. Saya Musa, absen 24. Saya Reynanda, absen 1. Sini kita akan mempresentasikan materi dari bunga dan laba. Pengertian dari satu definisi bunga atau laba, bunga tunggal plus contoh, sama bunga majmuk plus contoh. Definisi bunga atau laba. Bunga adalah imbalan atau kompensasi yang diterima oleh
iuran atau kompensasi yang diterima oleh pemberi pinjaman atas penggunaan uang yang dipinjamkan. Ini biasanya dinyatakan sebagai presentasi dari jumlah pokok yang dipinjamkan dan dibayarkan secara berkala oleh peminjam. Dalam konteks investasi, bunga juga dapat merujuk pada keuntungan yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan. Untuk laba adalah keuntungan finansial yang diperoleh setelah semua biaya dan pengeluaran telah dikurangi dari pendapatan. Laba merupakan ukuran kerja keuntungan yang penting bagi perusahaan, menunjukkan sebagai efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya. Dua. Bunga tunggal dan contohnya. Bunga tunggal atau simple interest adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan jumlah pokok yang dipinjam atau diinvestasikan tanpa memperhitungkan bunga yang sudah diperoleh sebelumnya. Rumus untuk menghitung bunga tunggal adalah berikut adalah rumus untuk mencari bunga tunggal atau menghitung. Contoh bunga tunggal, misalkan Anda meminjamkan uang sebesar 10 juta, dengan tingkat bunga tunggal sebesar 5% per tahun selama 3 tahun. Maka bunga yang Anda peroleh adalah 10 juta times 0,5 dikali 0,5 dikali 3 tahun sama dengan 1.500.000. Total uang yang akan Anda terima setelah 3 tahun adalah 11.500.000. Dan ini bunga majemuk dan contohnya adalah bunga majemuk atau compound interest adalah bunga yang dihitung tidak hanya berdasarkan jumlah pokok, tetapi juga berdasarkan bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Bunga majemuk membuat jumlah bunga yang diperoleh semakin besar seiring waktu karena bunga ditambahkan ke pokok secara berkala. Dan inilah rumus untuk menghitung bunga majemuk, di mana adalah min A adalah jumlah total setelah bunga, min P adalah jumlah pokok awal, min R adalah tingkat bunga per periode, min N adalah jumlah penggabungan bunga per periode, dan T adalah jumlah periode waktu. Contoh bunga majemuk, misalkan Anda menginvestasikan sebesar 10 juta rupiah dengan bunga majemuk 5% per tahun yang dikompon setiap tahun selama 3 tahun. Maka jumlah total setelah 3 tahun adalah berikutlah ya. Jadi total uang yang akan Anda terima setelah 3 tahun itu adalah 11.576.250 rupiah. Perbedaan utama antara bunga tunggal dan bunga majemuk adalah bahwa bunga tunggal hanya dihitung dari pokok awal, sedangkan bunga majemuk dihitung dari pokok awal dan bunga yang telah terkumpul sebelumnya, yang membuat bunga majemuk lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Majemuk lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Iya, Pak. Silakan Mas Rizky. Menurut kalian itu gimana kalau Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Subhatian. Di sini yang saya ingin tanyakan bagaimana jika suatu saat bunga mengalami kenaikan dan apa menurut kalian itu efek jangka
panjang dari sistem bunga tersebut. Terima kasih. Sebentar, sebelumnya mohon maaf, ini yang ditanyakan bunga majemuk atau bunga itu? Enggak. Terserah, mungkin bunga tunggal saja. Oke. Untuk bunga tunggal ketika balik mun. Untuk bunga tunggal ketika terdapat kenaikan presentasi dari per tahunnya, seumpama kita efek jangka panjangnya yaitu tergantung dulu kita mau di sini kan seumpama bunga tunggal untuk tahun ini 5%. Nah, untuk tahun kedepannya mungkin bisa naik, bisa saja tidak. Nah, seumpama akan ada kenaikan bunga sebesar beberapa persen, itu pasti pendapatan dari bunga ini akan menaik juga. Seperti contohnya kan di sini bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Nah, selama 3 tahun maka dari 10 juta bisa jadi 1.500.000. Umpama itu 5%. Kalau naiknya 10% pasti akan naik 2 kali lipat juga. Jadi 10 juta dikali 0,5 ini kan kali 5%. Nah, jadi kalau umpamanya menaik jadi 10%, 10 juta dikali 10% dalam waktu 3 tahun itu jadinya akan 13 juta pas kayaknya. Tapi sebelumnya dalam pendefinisian bunga atau laba ada nggak sih potensi buat suatu bunga itu naik dan apa alasannya? Oke. Untuk potensi naik dan tidaknya itu bisa saja naik, tergantung kan di dunia ini pasti ada yang namanya inflasi uang. Nah, dari situ juga pasti bunga juga akan ikut naik seiring berjalannya waktu. Nah, oke, sudah cukup. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5. Silahkan duduk kembali. Ada lagi? Yuk, kelompok yang kedua. Nanti yang tidak waktunya kurang untuk presentasi bisa dikirimkan ke saya. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Arya Indra, absen 8. Saya Muhammad Sultan Al-Wafa, absen. Saya Revansyah absen 29.
Febrian, absen 20. Saya Rumin Abisya. Di sini kita mau menjelaskan tentang yang pertama di sini ada definisi bunga. Bunga adalah biaya yang harus dibayar bersamaan dengan pokok pinjaman. Kalau kasusnya adalah kredit. Sementara kalau kamu berperan sebagai investor, maka bunga adalah laba yang kamu terima dari hasil investasimu. Jenis bunga terbagi menjadi dua, yaitu ada bunga majmuk dan bunga tunggal. Yang kedua adalah bunga majemuk. Bunga majemuk itu bunga yang perhitungannya berdasarkan pokok pinjaman ditambah dengan bunga yang sudah terakumulasi sebelumnya. Artinya bunga pada periode tersebut hitungannya masuk ke dalam pokok pinjaman. Dan di sini ada rumus dari bunga majemuk. Bisa dilihat semuanya. Bisa dibacain? Bisa. Jadi MN sama dengan MO 1 plus B terus dikali M. MN sama dengan modal akhir, MO sama dengan modal awal, B suku bunga atau persenannya, N jangka waktunya. Sementara itu bunga tunggal adalah bunga yang hitungannya berdasarkan pada pokok pinjaman dan investasi. Jadi bunga pada periode sebelumnya tidak akan terhitung sebagaimana bagian dari pokok pinjaman. SO bunganya bakal tetap sama dari periode ke periode. Berikut juga rumus dari bunga tunggal. Sama seperti bunga majemuk, bedanya di 1 plus NB-nya di bunga tunggal itu ditambah jangka waktu plus suku bunganya. Sementara di bunga majemuk jangka waktunya itu dikali. Terima kasih. Untuk bunga majemuk, contoh soal bunga majemuk ketika sedang memeriksa seorang bayi yang menderita infeksi telinga, dokter mendiagnosis bahwa mungkin terdapat 1 juta bakteri yang menginfeksi. Selanjutnya pemberian penelitian yang diresepkan dokter dapat membunuh 5% bakteri setiap 4 jam. Coba Anda hitung banyak bakteri setelah 24 jam pertama pemberian penelitian. Dan ini penyelesaian bunga majemuk. Ya, alternatifnya itu seperti banyak bakteri di awal atau MO sama dengan 1 juta, faktor keluruhan P sama dengan 5%, sama dengan 0,05 per 4 jam, periode waktu N sama dengan 24 kali 4 sama dengan 6 periode. Jadi di total ada sekitar, jadi setelah 24 jam jumlahnya tinggal 735.092 bakteri. Yang berikut adalah contoh soal bunga tunggal. Banyak penduduk suatu kota setiap tahun meningkat 1% dari banyaknya penduduk tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2009, penduduk di kota tersebut terbanyak 100.000 orang. Itu banyak penduduk pada akhir tahun 2014. Penyelesaian. Banyak penduduk pada akhir tahun 2009. MO sama dengan 100.000 orang. Faktor pertumbuhan P sama dengan 1% sama dengan 0,01 per tahun. Periode pertumbuhan sampai dengan 2014,
M sama dengan 5 tahun. Banyak penduduk setelah 5 tahun, MN sama dengan MO 1 plus P dikali N. M5 sama dengan 100.000 1 plus 0,01 dikali 5. M5 sama dengan 100.000 dikali 1,05 sekian. Dan M menghasilkan 105.101. Jadi banyak penduduk kota tersebut pada akhir tahun 2014 diperkirakan 105.101 orang. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Yes. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah. Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Ya, jadi nanti dari masing-masing kelompok akan dikumpulkan ke saya atau nanti dikirimkan ke grup toh. Tetap yang lain dikirimkan biar tahu kan contoh-contoh dari tiap grup itu berbeda. Artinya kalian punya referensi contoh yang banyak. Gawene loro ning entuke 10 gitu loh. Jadi kayak seperti tadi kalau bisa yang saya harapkan malah ada aplikasi keseharian tadi, tidak hanya mengen bank gitu. Begitu? Terus saya juga akan kirim LKPD. LKPD itu sejenis ya nanti seperti yang biasanya akan ada isian. Ya nanti bisa kalian isi. Nanti juga dikumpulkan ke saya dari LKPD tersebut atau ini aja. Wah. Tadi ada penitipan sertifikat yaitu untuk Zuzar. Mana Zuzar? Oh, dua-duanya Zuzar kok. Dua-duanya Zuzar berarti. Baik. Sekarang saya kasih penguatan. Kira-kira masih ada yang ganjel yang mana? Intinya adalah nek bunga tunggal kui cuma mengalihkan sekali. Bunganya itu terus mau sampai kapanpun. Nek majemuk bukan dikali, dipangkat tadi N-nya. Dipangkat. Jadi yang dihitung kalau tahun depan kalian sudah dapat bunga loh. Maka yang tahun depannya lagi, duitku ora kok biyen ras kos 10 juta yo. Duitku ini wis tambah. Jadi nek saya mau dapat bunga harusnya pakai uang yang baru kemarin. Jangan yang dulu, masa dihitung dulu terus gitu nek yang majemuk. Begitu. Terakhir, adakah pertanyaan yang belum jelas? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Secara umum saya akan kasih penutup. Tadi ada yang bilang riba itu salah satu contoh gini. Kalau riba itu adalah sesuatu hal yang merugikan karena dibilang riba, jadi tidak boleh karena tidak boleh sistem yang merugikan. Tetapi saya pilih satu contoh. Kalau tadi saya membayar internet, membayar listrik, tidak perlu antri di PLN, tidak perlu antri di Telkomsel, tetapi saya cukup pakai aplikasi dari pihak bank, terus dikenai biaya administrasi
saya kira sekitar 2.000 sampai 3.000 lah, sekitar segitu. Kira-kira saya diuntungkan atau dirugikan? Saya merasa rugi enggak? Orang antri, orang ngetok bensin, metu tekan kono, tidak kehilangan waktu, tetap bisa ngajar kalian. Menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Artinya sewaktu perputaran uang di bank itu menguntungkan bagi konsumen seperti saya, maka riba enggak jatuhnya? Ya, memang beberapa ada hal yang tidak kita ketahui, yang tidak jelas tadi akadnya, itu membuat riba yang selama ini dikontroversikan. Nah, tetapi saya ngasih satu contoh, tidak semua yang ada di situ itu menjadi akad. Begitu. Sekian pertemuan untuk hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.